Sahabat Delima yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada hari ini tertulis pada 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Elia diperhadapkan dalam satu keadaan di mana dia harus menderita karena diancam oleh Izebel ketika menyatakan kebenaran Allah. Lalu dia meminta kepada Tuhan, "Tuhan, ambillah nyawa dan hidupku." Tapi apakah Tuhan membiarkan ia mati di tangan Izebel? Tidak. Tuhan memberikan kekuatan bagi Elia untuk menyatakan kebenaran. Pun demikian bagi kita Bapak Ibu, di tengah-tengah pekerjaan kita, jangan-jangan kita temukan ada banyak pelanggaran, penyelewengan kekuasaan, perampasan hak-hak milik orang lain. Apakah kita harus tidak berani menyatakan kebenaran tersebut? Tidak. Kita harus berani menyatakan kebenaran itu, sebab kebenaran itu menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita oleh tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Maka nyatakanlah kebenaran, jika tidak perjalananmu nanti akan jauh. Mengapa? Ketika kita tidak menyatakan kebenaran, maka kita sedang membiarkan kejahatan merajalela lebih luas. Lalu yang kedua, kita membiarkan diri kita berkompromi dengan kejahatan itu. Lalu yang ketiga, kita membiarkan ada banyak orang yang menderita oleh karena kita tidak berani menyatakan kebenaran. Yang keempat, kita membiarkan diri kita hidup dalam kegelapan. Maka, marilah menyatakan kebenaran baik atau tidak baik keadaannya. Lalu yang kedua, makanlah, nanti perjalananmu terlalu jauh. Dalam menyatakan kebenaran, amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita perlu mempersiapkan fisik kita. Sebab dalam menyatakan kebenaran akan ada banyak tantangan, cobaan, ancaman. Namun kita perlu mempersiapkan fisik kita, sebab kata Tuhan, fisik kita harus dipersiapkan. Kita harus berlatih, melatih diri, sehingga dalam menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, kita tidak diperhadapkan dengan keadaan yang sakit. Kita tidak menambah pekerjaan kita karena kita tidak menjadi sehat. Maka saudara-saudara yang dalam Kristus Yesus, mari menjaga kesehatan kita demi menyatakan kebenaran firman Allah. Itu yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan yang secukupnya dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Sebab untuk melawan kejahatan membutuhkan energi yang kuat, tubuh yang kuat, sehingga kita mampu terus berdiri walaupun ada banyak tantangan. Yang ketiga, Tuhan akan selalu mempersiapkan orang-orang baik kepada kita. Di zaman ini ada banyak orang yang merindukan kebaikan, tapi tidak berani mengambil langkah kecil untuk memulai itu. A little good step make a great difference. Langkah-langkah kecil membuat perubahan-perubahan besar. Sehingga ketika kita berani memulai, maka akan ada banyak orang yang ikut serta dengan kita untuk menyatakan kebenaran itu. Di tengah-tengah krisis yang kita alami saat ini, banyak hoax, banyak kebohongan-kebohongan. Minggu-minggu ini kita diajak untuk melihat bagaimana Minggu Epifani, Tuhan Yesus memulai pekerjaannya di dunia ini. Ia tidak takut walaupun dia akan dihina, dicaci, dimaki. Dia tidak pernah tidak menyatakan kebenaran. Dia menyatakan kebenaran baik atau tidak baik keadaannya. Sehingga banyak perubahan yang terjadi, di mana kita diselamatkan dari dosa. Dan sampai sekarang kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kerusuhan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Maka marilah kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, menjadi secercah harapan, sedikit cahaya yang bisa menerangi. Jika ada satu orang yang berani memulai untuk menghidupkan cahaya itu, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Marilah menginang, berdiri teguh untuk kebenaran Kristus sebagai penyataan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin.